Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalina dengan NPM 1820 06451. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin penting dalam makalah yang telah saya buat dengan judul Politik Ekonomi Kerakyatan. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu apa sih yang melatar belakangi politik ekonomi kerakyatan. Jadi, pada masa sekarang, ekonomi kerakyatan menjadi sebuah wacana yang terus diulang dengan tanpa diketahui pasti anatomi dan struktur pastinya. Semua ekonomi, baik yang berhaulan sosialis dan kapitalis, akan berusaha untuk menjelaskan dampak ekonomi kepada masyarakat. Saya akan menjelaskan poin penting yang kedua, yaitu apa itu politik ekonomi kerakyatan. Jadi sini saya akan menjelaskan politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Jadi, politik ekonomi kerakyatan itu adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Saya akan membahas poin penting yang ketiga, yaitu tentang tujuan politik ekonomi. Jadi, tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu pertama, mengatasi pengangguran. Yang kedua, tujuan politik ekonomi yaitu menyetarakan pendapatan secara adil. Dan yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Saya akan membahas poin yang keempat, yaitu Pancasila sebagai acuan untuk menentukan suatu permasalahan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ajarkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan. Dijelaskan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang mendeskripsikan tentang pemerasan terhadap masyarakat bawah dan bersifat egois, atau dengan kata lain disebut individualisme. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu contoh penerapan politik ekonomi kerakyatan yang ada di negara Indonesia ini yang berlandaskan Pancasila. Contohnya seperti koperasi, BUMN, dan serikat buruh. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari makalah yang telah saya buat dengan judul Politik Ekonomi Kerakyatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.